Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi pelaksanaan wisuda UIN Syekh Wasil Kediri tahun 2025, gelombang 2, 3, dan 4. Acara ini bertempat di Gedung Serbaguna UIN Syekh Wasil Kediri dan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 6 hingga tanggal 8 Desember 2025. Bisa dilihat di belakang saya pemirsa, acara sudah berlangsung dengan sangat hikmat dan terlihat juga para wisudawan dan wisudawati sangat antusias atas kelulusan mereka. Sebagai dosen sekaligus ketua panitia, pesan utama apa yang ingin disampaikan UIN Syekh Wasil Kediri kepada masyarakat melalui para lulusan di hari ini? Ya, ini kan wisudan pertama ketika kita sudah menjadi universitas. Hal yang ditunggu sampai kemudian menumpuk-numpuk, jadi kita akan wisuda 3 hari. Hari ini, besok, dan besok lusa. Salah satunya karena teman-teman ingin menjadi lulusan universitas gitu. Ini kita apresiasi, kita juga berusaha, mudah-mudahan kita menjadi universitas beneran, dan wisuda ini menjadi pesan bagi mereka yang di luar bahwa kita sudah berubah betul menjadi universitas. Tidak ada yang meragukan, karena kemarin masih diragukan kan, kalau kuliahnya sudah universitas tapi belum lulusannya. Tapi hari ini terbukti bahwa kita sudah meluluskan sebagai universitas. Itu pesannya. Oke, baik Bapak. Nah, di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif, apa inovasi atau nilai tambah yang telah ditanamkan UIN Syekh Wasil Kediri pada lulusan angkatan ini? Oh ya, salah satu ciri khas, ya, distingsi kita itu adalah nilai-nilai keagamaan. Itu mengapa kita mewajibkan mereka untuk lulus baca tulis Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, bahwa kita memang meramu satu kurikulum, ya, yang nanti di kurikulum itu mengharuskan para lulusan untuk memiliki sertifikasi profesi. Hari ini di wisuda kita datangkan salah satu direktur Badan Nasional Sertifikasi Profesi supaya mereka mengenal. Jadi tidak cukup dengan ijazah, tidak cukup dengan KKNI, tidak cukup dengan berbagai kurikulum, tapi perlu juga sertifikasi profesi. Kalau lulusan ilmu Al-Quran tafsir, dia profesional dalam bidang apa, terjemah atau tafsir. Lulusan komunikasi, dia profesional di bidang apa, di broadcasting atau di yang lain-lain begitu. Itu contohnya. Maka kita datangkan Bapak dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi tadi, ya. Oke, baik Bapak. Nah, sebagai ketua panitia, upaya apa dalam memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, aman, dan berkesan bagi seluruh wisudawan dan keluarga yang hadir hari ini? Oh ya, ini yang pertama tentu butuh pengalaman, yang kedua koordinasi. Kita koordinasikan terutama di bagian pengamanan, karena pasti akan rumit. Kita rapat berkali-kali untuk memastikan jalurnya tepat, gitu ya, tidak ada tabrakan dan sebagainya. Kemudian timing, kita sudah terbiasa di universitas kita, tidak seperti di tempat lain. Kita mulai jam 7.30 ya 7.30. Kalau tidak masuk ke arena mereka akan terpental, nggak bisa masuk. Itu yang kita tanamkan sehingga semuanya bekerja sesuai bidangnya. Karena sudah terbiasa disiplin waktu, itu kemudian terbentuk. Maka kita pastikan jam 12 pasti selesai. Kalau jam 8 kita mulai, kita hitung per menit itu. Yang ini sambutan berapa menit, baca Quran berapa menit, ikrar wisuda berapa menit, itu kita hitung, dan ujung-ujungnya jam 12 pasti sudah selesai. Itu koordinasi dan penataan waktu yang rigid gitu. Oke, berarti memang sangat dipersiapkan sebaik mungkin ya Bapak. Nah, apa momen paling berkesan atau paling mengharukan yang Bapak saksikan dari prosesi wisuda hari ini? Dan apa harapan terbesar Bapak untuk karir dan kontribusi para wisudawan di masa depan? Ya, pertama harapan saya tuh teman-teman bisa mulai mandiri. Gelar sarjana itu meskipun tidak menjanjikan di dunia kerja, artinya tidak selalu begitu yang kuat, tapi kemandirian.
sudah harus mengurus dirinya sendiri, tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Itu langkah pertama. Karena dengan mandiri dia akan berani mencoba hal-hal yang kemarin menjadi beban. Apa bebannya? Sekarang sudah sarjana, sudah dewasa. Apapun yang bisa dimulai, dimulailah. Jangan berpikir hasilnya, tapi memulai dulu. Itu menurut saya untuk dunia kerjanya. Kalau kesan saya hari ini, saya banyak memperhatikan orang tua yang sudah duduk di kursi roda, yang dipapah dan sebagainya, hadir untuk menyaksikan anaknya di wisuda. Ini luar biasa. Betapa harapan mereka untuk memiliki seorang anak yang menjadi sarjana itu sangat tinggi. Sehingga dalam kondisi yang tidak sehat pun mereka harus datangi. Sangat menyentuh hati saya itu. Ya. Oke, baik Bapak. Dan ada pertanyaan terakhir sebagai penutup, pesan Bapak yang paling utama untuk masyarakat, para orang tua, dan khususnya kepada seluruh wisudawan yang telah resmi menjadi alumni UIN Syekh Wasil Kediri. Ya, untuk masyarakat saya kira mari kita bersama-sama menjaga iklim pendidikan kita. Kita ada universitas negeri yang akan terus berkembang. Hari ini ada 32 prodi dan akan segera dibuka prodi-prodi yang lain. Ada prodi eksak, ya, tidak tertutup kemungkinan juga fakultas kesehatan nanti akan berdiri. Mohon doa restu dan campur tangan dari beberapa pihak masyarakat Kediri. Saya kira bagaimana perguruan tinggi ini yang hadir sudah sejak tahun 1964 itu bisa menjadi kebanggaan Kediri. Kepada para alumni saya minta mereka untuk berbangga diri dan percaya diri gitu ya, memasuki dunia kerja, memasuki dunia pengalaman baru, menjadi mandiri. Jika memang ada kesempatan, saya menyarankan mereka untuk lanjut studi dimanapun itu, mengambil studi S2 karena kita tahu itu bukan hal yang sulit dan di UIN Kediri itu bukan hal yang mahal itu ya. Jadi kita menjadi perguruan tinggi yang berbiaya rendah, itu bukan perguruan tinggi yang mahal. Oleh karena itu saya berharap alumni bisa menentukan apakah lanjut studi atau segera memasuki dunia yang baru, apapun itu, apakah pengalaman baru ataukah dunia kerja. Itu pesan saya, ya mudah-mudahan mereka bisa menjalani kehidupan pasca wisuda itu dengan lebih baik. Itu saya kira. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan informasinya. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sami-sami. Karena di sini kan kakaknya sebagai wisudawan terbaik ya. Nah, sebenarnya ada nggak untuk mendapatkan penghargaan wisudawan terbaik agar bisa menjadi motivasi mahasiswa di luar sana? Lebih ke IPK sih, nggak ada penurunan IPK atau kalau nggak gitu IPK-nya stuck di situ aja, kalau nggak gitu yang naik. Oh gitu, berarti memang harus dinilai dari IPK-nya dan IPK tersebut harus tinggi ya. Dan sebenarnya itu bisa dipersiapkan dari kapan itu Kak? Dari semester 1, soalnya kenapa? Karena kalau masih semester 1, semester 2 itu cenderung masih lebih mudah daripada semester 3 ke atas. Oke, baik Kak. Dan ada nggak sih tantangan yang Kakak hadapi selama penyusunan skripsi dan apa tantangan tersebut? Yang pertama males, lalu yang kedua ada dosen yang pernah bilang bahwasannya kunci dari penulisan skripsi itu 1, jatuh cinta, 2, patah hati. Dan saya yang kedua. Dari 6 bulan total penyusunan skripsi, 4 bulan diantaranya terbengkalai ya. Jadi totalnya sebenarnya 2 bulan, tapi 4 bulan lainnya terbengkalai karena harus itu tadi, nomor 2 itu tadi. Iya, baik Kak. Bagaimana perasaan kakaknya atau kesan yang dirasakan saat menjadi salah satu lulusan terbaik di UIN Syekh Wasil Kediri ini? Otomatis sangat senang ya, karena dari 600 wisudawan salah satu terbaik. Begitu. Iya, pasti senang sekali ya Kak. Nah, sebenarnya ada nggak sih tips dan trik apa yang bisa dibagikan kepada mahasiswa yang saat ini sedang mengerjakan skripsi agar bisa menjadi lulusan terbaik? Sebenarnya untuk menjadi lulusan terbaik itu kita bisa dari awal semester, bukan hanya di skripsi saja, tapi dari awal semester. Seperti kita aktif kuliah, nggak bolos. Biasanya kan dosen
itu setiap mata kuliah itu kan ada jatah 3 kali bolos. Nah, kalau saya jujur belum pernah. Jujur belum pernah, jadinya mungkin antara aktif itu diantaranya seperti bertanya, menjelaskan atau menyanggah. Setelahnya selain penelitian itu sudah pasti, dalam kegiatan-kegiatan kampus itu juga sudah pasti. Oke, baik Kak. Pertanyaan terakhir, apa yang memotivasi Kakak agar bisa menjadi di titik ini? Yang pasti orang tua, apalagi sudah susah payah menyekolahkan kita, nggak mungkin dong kita ngasih yang tidak terbaik, yang pasti ngasihnya yang terbaik. Dan yang kedua adalah diri saya sendiri, tidak mungkin sudah susah payah tidak memotivasi diri sendiri, tidak mengapresiasi diri sendiri. Dan kemarin yang menjadikanmu hari ini, dan hari ini yang akan menjadikanmu di masa depan nanti. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Semoga memotivasi untuk mahasiswa yang lainnya juga ya. Baik pemirsa, itu tadi yang dapat saya laporkan mengenai acara wisuda UIN Syekh Wasil Kediri tahun 2025. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Melanie Aistin dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.